panggil. Oke, kita panggil. Yang pertama yaitu Yuria Nancy. Baik Ratu, selanjutnya Sarah. Selanjutnya Bururus. Selanjutnya GKMan. Boleh sambil pose juga para peserta. Berikan pose terbaik ya. Halo semuanya. Dari overall sebenarnya untuk performanya untuk kosongnya itu udah cukup oke. Paling mungkin harus ada beberapa diperbaiki. Diperbaiki itu ada beberapa yang si detailnya mungkin agak berkurang kayak gitu. Contoh misalkan segi pasnya mungkin dari segi proporsi itu juga harus diperhatikan juga, proporsi dari senjata dan karakter. Terus ada beberapa yang dia itu agak malu-malu di atas panggung, itu kelihatan banget. Jadi si ekspresinya tuh gak keluar, jadi kelihatan datar. Yang padahal itu bisa dimasukkan dengan ekspresi entah itu kayak kalau dia bertarung itu bisa marah, bisa semangat kayak gitu. Itu juga harus diperhatikan. Terus yang aku coba mau nanya itu ke yang Furuz ya.
Emang rambutnya kayak gitu atau ada yang kurang? Oke, kayak gitu. Soalnya aku tuh masih lupa-lupa rambutnya si Nobu Kocok kayak gimana. Tapi untuk overall udah bagus, tinggal mungkin diperbaiki untuk lebih tahu kapan dia harus berekspresi karena ada beberapa yang masih datar di ekspresinya. Oke, silahkan ke Mas Kancil selanjutnya. Oke, kalau aku pribadi tadi kan kelengkapan kostum udah dibahas semua, cuman aku lebih ke ini kan panggung luas ya, mulai dari ujung sana sampai ujung sana. Justru kalian bisa mengaplikasikan ke setiap sudutnya, jadi tidak hanya di tengah selesai, karena kan kita melihat dari penguasaan panggung juga. Terus overall oke sih gitu aja, cuman ya paling nanti lebih perhatikan lagi kelengkapan kostumnya sama ya tadi aku bilang tadi karena yang sekarang ini udah bagus. Oh ya satu lagi, usahakan ending terakhir sebelum kalian out itu atau ada pose di mana yang benar-benar pose karakter si karakternya gitu diliatin gitu karena kan semua karakter di sini ada khas karakternya gitu. Nah itu yang harus karena coswalk ya kita harus menunjukkan hal seperti itu gitu aja sih. Oke Bang Edi. Oke, kan Edi bingung mau ngomong apa. Diborong pendalaman karakter tadi udah. Kalau menurut Edi, apakah selama itu karakternya itu mukanya memang simple gitu aja, nggak punya ekspresi lain kah? Jadi kalau untuk pendalaman karakter itu, dalami mulai dari cara dia jalan, cara dia menatap, cara dia sedih, cara dia tertawa. Karena walaupun dia jahat pun, pasti dia bisa tertawa. Ketawa jahatnya gimana kan gitu, ya kan? Nah, terus yang tadi pose terakhir itu, Edi juga berharap banget ada pose terakhir ciri khas dari karakternya masing-masing. Kalau mau tambah salam silahkan, tapi setidaknya pose dulu baru salam, baru diangkat. Mungkin itu aja sejauh ini. Ya. Terima kasih. Sudah Dewan Juri, oke terima kasih buat kelima peserta. Silakan turunnya mau ke sini aja. Ke sini aja Kak, oke. Sebelumnya saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan, jangan sampai menghalangi yang mau turun dan naik ke eskalator ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan Dewan Juri sudah siap? Oke. Lanjutkan lagi Ratu. Kita lanjutkan lagi. Musik. Peserta selanjutnya adalah Dean sebagai Boruto.
Jangan digas lagi. Udah ditodalang nanti duriannya jatuh lagi. Silakan Dewan Juri yang terhormat. Oke, langsung aja Bang ya. Jadi dari kalian berlima autofokusnya ke todalang. Itu motor bisa gerak bannya kemana? Hah? Dimaling sama Rembo katanya Pak. Baru tahu di biasa Rembo tuh malingnya sendal. Itu sendalnya ada. Kok malah bannya yang nggak ada? Oke, untuk pendalaman untuk penguasaan panggung udah oke. Dan untuk pendalaman karakternya kalau bagi Edi udah mantap. Edi nggak bisa komen kalau yang ini. Untuk 5 ini Edi nggak bisa komen kan. Mungkin silakan buat kalian aja. Oke, yang ini berbeda ya. Mereka ini aksi panggungnya sudah mulai edan-edanan gitu, pada keluar gitu, ada yang bawa motor gitu. Pak udah lunas itu atau udah lunas atau? Oke, cuman aku lebih ke kalau personal ada kostumnya tolong dilengkapin lagi yang mungkin di animenya tidak menggunakan prop atau bagian part itu disamain lagi. Terus juga tadi aku kalau aku sih mungkin masukan lebih ke beberapa nih ya, kayak ini Boruto ya, misalnya kita minggu kemarin udah ketemu, sekarang udah much better, cuman sekarang malah riuh gitu, misalnya lebih terburu-buru padahal slow gitu, misalnya overall udah oke. Terus teteh yang di tengah sama ini Teh Dava lama gak ketemu ya. Kalian selalu ini yang kedua nih pakai helm sama jadi tukang santet. Aksi panggungnya juga keren juga. Overall kalian udah oke, cuman kalau masukan dari aku tolong perhatikan lagi kelengkapan kostum, detailnya masing-masing aja, bukan ini aku ke semua gitu. Kalau merasa ada yang ternyata di anime ini tidak pakai itu, ya tolong disamakan gitu, karena mau simpel mau ribet itu kita cosplay paling enggak kostumnya mirip gitu sih Allah itu. Karena aksi panggungnya nggak akan gue bahas, dan keren-keren semua. Terima kasih. Oke, aku mau sedikit tambahin aja. Mungkin yang concern bagi aku tuh adalah durasi, di mana kosong itu seminimal mungkin jangan terlalu banyak mengambil waktu. Kenapa? Karena kalau terlalu lama mengambil waktu dan gerakannya itu aja menyebabkan si performer itu menjadi terlalu kaku atau terlalu membosankan di atas panggung. Apalagi kalau dia itu tidak bisa ngeluarin sesuatu hal yang unik lagi. Jadi aku paling ngasih sarannya buat kedepannya ketika kalian di atas panggung sebisa mungkin waktunya jangan dipanjang-panjangin. Jika kalian ngerasa udah cukup gitu. Walaupun misalkan ada sekitar 5 detik lagi, tapi jika itu waktunya cukupkan aja. Kenapa? Karena takutnya si vibe atau si passing kalian udah naik, udah enak nih. Tapi kalian mau lagi gerakan yang sama berulang-ulang, menyebabkan passingnya itu jadi turun, sehingga orang yang nonton atau juri yang nonton menjadi agak tune down gitu. Yang tadinya udah excited lihat kalian di atas panggung, entah dari si kostumnya, entah segi dari gerakannya, menjadi turun. Kenapa? Udah terlalu lama dan terlalu bosan. Itu aja sih yang perlu diperhatikan ke depannya. Untuk yang lainnya udah oke, selebihnya udah dibahas oleh yang lain. Good job buat kalian. Terima kasih. Oke, Dewan Juri udah beres. Oke, terima kasih kepada peserta. Boleh turun kembali untuk luar biasa. Wah, awas digas. Sabar. Oke, Ratu. Ya. Kita lanjutkan lagi ya, Ratu ya. Betul, tapi kita juga mau ingatin buat teman-teman yang nonton, tolong jangan dekat eskalator, jangan Betul. menghalangi, karena banyak para pengunjung juga yang pengen keliling-keliling di sini ya. Iya, Jadi betul. jangan sampai menghalangi, oke? Betul. Kita lanjutkan, oke? Oke, musik. Music. Oke, selanjutnya adalah Daus sebagai Bonnie Nightmare.
masukan dari aku, kalau untuk yang sekarang aksi panggung udah oke, detailnya kostumnya udah oke, cuman lebih coba kalian lebih care lagi terhadap apa yang kalian pakai. Kalau misalnya kalian pakai kostum terus diakalin nih, oh ternyata bajunya seperti ini, diakalin pakai kostum merek apa gitu, usahakan si merek yang kalian pakai itu jangan sampai kelihatan gitu. Apalagi kan kalian ada yang aksi panggung close ke depan, itu bakal kelihatan banget. Terus yang kedua, durability ketika kalian pakai wig atau pakai armor, tolong dijaga ketika kalian beraksi itu masih aman dalam diri kalian, karena jangan sampai aksi panggung kalian konsentrasinya hilang gara-gara ketika gerak atau apa, ininya armornya takut lepas atau apa kayak gitu. Sama apa yang namanya ya, udah sih itu aja. Kalau kalian semua keren banget kan sekarang sih. Oke, sebenarnya ini udah oke. Cuman yang paling aku tekanin di sini adalah, di sini kan kalian sebagai cosplayer, dan cosplayer itu di sini sebagai seorang aktor atau kalian memerankan sebuah karakter. Ketika kalian memerankan sebuah karakter, yang harus kalian lakukan adalah mempelajari karakternya seperti apa. Mempelajari akan membuat kalian lebih paham tentang karakternya seperti apa, sehingga ketika kalian bergerak, maka kalian akan menjadi karakter tersebut. Jadi ketika kalian bergerak misalkan menjadi seorang putri, maka kalian harus berjalan dan bergerak seperti putri. Oke. Dan kalau kalian tidak bisa misalkan berjalan seperti putri, maka yang harus kalian lakukan adalah mempelajari itu semua. Nah, contohnya dari aku adalah mohon untuk lebih mempelajari itu semua, karena ada beberapa yang jadi concern aku. Contoh, ada misalkan yang cara bermain pedang, antara cara bermain pedang itu pun beda-beda. Teknik Cina misalkan, teknik Jepang misalkan, beda-beda tiap karakter. Nah, itu harus dipelajari sehingga gestur kalian itu menjadi terlihat seperti karakter tersebut. Yang saya lihat barusan adalah ada beberapa yang gesturnya itu agak kurang, terutama untuk di beberapa pemakaian senjata, sehingga karakternya kurang terlihat dan kurang satisfying gitu untuk melihat karakter itu. Sisanya udah oke, paling apa yang udah Bang Kacil sampaikan kayak gitu. Silakan Pak Edi. Ya, tadi untuk kayak kesiapan kostum ya, kesiapan kostum itu memang harus diperhatiin lagi. Kira-kira gerakan apa aja nih yang bakalan kalian tampilkan? Kalian coba dulu kostumnya. Kuat enggak? Jangan sampai ada kejadian kalian grogi ataupun kalian jadi gugup karena ada yang lepas. Jadi ekspresinya tuh langsung berubah. Aduh, gimana nih? Jadi bingung. Masih mending kalau posisinya yang pakai helm, ekspresi dia nggak ketawa. Kalian yang tanpa helm, tanpa topeng, itu kelihatan banget ekspresinya. Misalnya ada pedang, aduh ini pedangnya kayaknya goyang nih, pedangnya kayaknya mau lepas nih, jadi takut nih mau gimana. Itu harus lebih di-prepare lagi ya. Untuk penguasaan panggung udah oke. Itu jadi nilai banget untuk penguasaan panggung udah oke banget. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Terima untuk para kasih peserta. para peserta. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Betul. Masih semangat Kak? Mana suaranya? Suaranya Oke. masih semangat Kak? Oke, kita mulai. Yang pertama, Nabil Rizky sebagai Portgas DS.
penguasaan panggung udah oke. Cuman kalian masih lupa pose terakhir pendalaman karakter masing-masing. Itu nggak ada tadi. Pose terakhir sebelum kalian berangkat, pose karakter masing-masing. Itu aja sih. Untuk kedepannya mungkin itu yang harus diperhatiin ya, supaya sebelum kalian kabur juri tahu oh ini udah beres nih. Takutnya udah kesana balik lagi, ternyata belum. Gitu. Jadi pose, pamitan, salam, baru. Oke, mungkin itu aja tambahan dari Dik. Sebenarnya yang aku mau kasih saran di sini tuh masukan adalah mungkin untuk direpartikan lagi kemampuan kalian dalam penguasaan panggung dan aksi panggungnya. Jangan sampai ketika kalian melakukan akrobasi itu bisa melukai diri kalian sendiri, itu harus diperhatikan. Pertama itu sebagai pertama. Kedua adalah acting atau pendalaman karakter. Jadi ada beberapa yang harusnya tuh ekspresi takut tapi malah bukan takut, atau ekspresinya kurang otentik dengan karakternya, yang harusnya karakternya mungkin sinis, agak kurang sinis kelihatannya. Mungkin harus lebih dipelajari lagi, latihannya harus lebih berkuat lagi. Lalu yang terakhir itu adalah si pose tadi udah adalah penguasaan panggung, tadi ada beberapa yang kurang, jadi hanya di tengah aja atau hanya kanan kiri aja. Mungkin harus lebih dicoba lagi penguasaan panggung. Untuk waktu sih udah cukup, gak terlalu lama, kalian sisanya udah oke. Oke, dari aku lebih ke salah satu poin dari performance itu ada kontrol ya. Jadi ketika kalian melakukan gerakan atau apa, itu diusahakan bentuk gerakan itu smooth, mulus gitu. Apakah kalian aerial, flip, atau fighting pose, itu ada adegan yang harus ini jarang diperhatikan sih sama cosplayer ya, kayak adegan dia mukul, adegan dia nendang, atau adegan itu tegas, mulus gitu. Maksudnya kenapa? Karena gini, aku dulu beberapa kali perform pun sama ya, ada yang akrobatik, ada yang fighting apa. Cuman ketika aku melakukannya dan tidak mulus itu malah jadi kayak yang gagal, padahal enggak gitu. Jadi salah satunya mulus, jadi kontrol. Jangan terlalu overpower, tapi jangan juga lembut gitu ya, terlalu lemes gitu. Jadi karena harus menyesuaikan kapan kalian itu lemas, kapan kalian itu harus overpower sesuai dari adegan yang kalian mainkan. Itu aja sih. Tapi kalau overall ini keren, ini cakep, mirip juga tuh ya baju merah itu. Oke, terima kasih. Oke, Dewan Juri terima kasih untuk para peserta. Silakan. Tepuk tangan yang meriah untuk 5 peserta ini. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk para peserta. Wih. Boleh, silakan. Tadi ada yang loncat, Ratu. Ya, kaget semuanya. Tuh. Semuanya Spiderman. Spiderman. Aman? Puasa. Udah lompat gedung-gedung. Oh, udah. Oke. Puasa Spiderman? Puasa. Spiderman pun puasa. Oke. Oke. Kita lanjut untuk 5 peserta selanjutnya ya. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya, Lutfi sebagai Aki Hayakawa dan Saudan.
Silakan Dewan Juri untuk memberikan komentarnya. Udah oke, walaupun tadi ada beberapa yang bikin kecewa untuk kesiapan panggungnya masih kurang. Mungkin untuk kedepannya harus diperbaiki. Ya, kesiapan panggungnya itu kalian harus diperhatikan lagi. Oke, mungkin itu aja dari ini. Oke, halo semuanya. Ada catatan dari aku adalah pertama mungkin ketegasan karakternya agak kurang di sini. Dimana ada beberapa, kalau tadi kita bahas tentang pose karakter, itu sekarang ada ketegasan karakter dimana ada gerakan-gerakan yang harusnya tegas, itu nggak tegas sehingga kelihatannya karakternya itu nggak ngisi gitu, hanya bergerak-gerak saja tapi tidak ada isinya. Yang kedua adalah perkuat lagi untuk beberapa part si kostum itu sehingga jangan sampai mudah copot lagi. Itu karena itu mungkin kalau misalkan di perlombaan itu bakal cukup fatal. Apalagi kalau misalkan kita kelihatan kaget banget partnya ada yang jatuh atau pas ngambilnya pun kita out karakter itu pun jadi masalah gitu. Sebisa mungkin kalau misalkan partnya ada yang copot, kita tetap stay full karakter aja. Yang kedua adalah ketika kita ngambil tetap in karakter. Kalau karakternya itu misalkan sombong ya udah ngambilnya kayak yang sombong atau ngambilnya kayak gimana gitu. Jadi stop kalian dalam permainan ini tetap in karakter dan tetap stay in story. Nah untuk misalkan ada beberapa yang kurang di propertinya, jadi ada beberapa yang ini tuh aku kurang ngerti dia tuh sedang ngapain, sehingga karakteristiknya kurang dipertegas kayak gitu. Contoh misalkan aku ngasih contoh ke yang bagian Dr. Plague, mungkin bisa ditambahin dia itu kayak bawa buku dan mencatat, karena dokter di sini kalau nggak salah abad pertengahan itu Dr. Plague dia itu kan mencatat tentang penyakit pes. Itu bisa dengan kalian contohnya kamu contoh untuk kayak mencatat kayak tadi udah QR atau udah nyari sesuatu langsung catat, nyari sesuatu langsung catat. Jadi kelihatan kalau kamu tuh sedang meneliti tentang sebuah penyakit karena ciri khas Dr. Plague itu ada di sana. Kayak gitu. Sisanya mungkin akan disampaikan oleh Bang Acil, silakan. Oke, langsung aja ya. Yang sebetulnya yang utama udah diambil sama dia ya. Aku lebih ke ciri khas karakternya gitu. Karena di sini emang beberapa orang di sini karakternya tuh punya khas masing-masing ya. Mungkin kalau aku beberapa yang aku komen ya, pertama mungkin dari Hayabusa kamu udah oke, cuman next time you know about the durability, oke? Durability kostumnya itu ya diperhatikan lagi karena itu sangat itu banget gitu ya, strict banget di situ ya. Terus buat plan kita udah pernah ketemu sebelumnya, jadi justru karena kamu udah melakukan hal itu dan ketika ketemu saya harap kamu melakukan suatu hal yang berbeda karena penilaian dari kostumnya sudah pernah saya nilai. Jadi saya harap kamu mungkin adegannya yang berbeda, aku lebih mencari itu. Terus buat Mas Fir, kamu main cepot tuh banyak banget ya jenis karakternya. Justru dengan kamu pakai tangan di kayu itu, aku berharap kamu tuh dengan masuk gesturis sebagai kayu wayang, mulai gerak-gerak kepalanya seperti itu, tangannya kadang ke sana doang sampai kamu seperti tiba-tiba tersuruh kamu masukkan sesuatu akhirnya jadi orang, endingnya kamu menjadi kayu lagi. Tuh gila banget, itu bagus kalau kamu, karena di sini kamu meskipun kamu mainin karakter cepot, you do like cosplayer, kamu yang melakukan seperti cosplay aja gitu, bukan karakternya. Sayangnya di situ karena overall udah oke gitu. Aku harap kamu bisa apa ya di situ, karena beberapa kali aku lihat performance kamu tuh unik-unik gitu ya, kayak yang Demon Slayer sebelumnya, dan ketika ini aku harap mungkin kamu ada sesuatu yang wah gila nih ya, itu cuman kedepannya kalau pakai ini lagi aku nunggu itu loh gitu, karena itu nilainya tinggi banget loh kalau kamu bisa seperti itu gitu. Balik udah aku bahas
Buat si Om ini yang di Koslip ya. Aku nonton itu juga sih, postingan kamu bagus juga tuh. Oke, berikutnya buat si Om apa nih namanya, Lutfi ya, Kang Lutfi ya, yang tadi aku bilang yang kamu di Koslip itu kan ya, bener kan? Kamu bukan sih itu ya? Yang di Koslip, bukan? Video tentang performance kamu ya, itu udah overall masukan dari kamu tuh bagus banget masukan. Cuman kalau masukan dari aku, semakin simple kostum semakin besar kesalahan yang dicari-cari oleh juri. Jadi lebih ke bukan dari detail tapi ke penggunaan bahan baku kostumnya seperti apa gitu. Terus gestur ketika bermain pedangnya, karena ya overall kamu udah oke sih sebetulnya itu. Cuman untuk kita do the best, kamu harus melakukan poin-poin itu. Mulai dari aksi panggung yang semakin tajam. Kalau di istilah karate itu namanya kime. Ya, cari lagi tuh di YouTube itu kimenya seperti apa. Jadi kayak gas gitu. Terus bahan penggunaan kostumnya itu maksud aku tuh gitu. Karena ya kalau basic kalau aku bahas mengenai karakter kamu ya udah bagus. Cuman aku pengen kamu lebih edan lagi gitu. Karena udah keren gitu. Terima kasih ya. Semua thank you. Terima kasih. Oke, kepada peserta boleh turun. Coba Plan Venture Zombie, Geo dulu, Geo dulu. Belum. Oke. Oke, terima kasih. Wah, keren-keren semua, luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu dong. Tadi yang udah pernah tampil dari Coldwell Corporation. Masih lanjut kan? Lanjut. Tapi dong. kita mau bagi-bagi door prize dulu. Betul. Dan buat para nasabah yang sudah punya voucher bisa ditukar di sebelah kanan panggung ya. Betul. Tapi bukan ke MC. Oke. Inilah dia Kaisar Ramadan Samurai Armor Dinasti Meiji. Oke, selanjutnya Nicholas One Piece Haji Enis Lobby. Oke, selanjutnya Ami Mark 7. HSR. Oke, untuk ketiga peserta silakan untuk menaiki panggung. Silakan naiki panggung. Oke, musik bisa dipelanin karena juri akan memberikan komentar. Oke. Tadi ya mohon maaf sebelumnya di awal tadi ada pedangnya kebalik ya. Yaitu permainan pedangnya kirain mau dilanjut tadi. Ternyata udah langsung dimasukin langsung berangkat. Paling lebih dalamin lagi barannya tahu posisi pedang itu harus gimana. Mainin jari yang satunya untuk ngarahin si pedang supaya cepat masuk. Nah, jari yang di sarungnya itu arahin sepedang supaya cepat masuk. Karena jangan sampai meleset. Itu buat tanda pedang kebalik atau enggak, itu disitu ketahuan.
Terus untuk yang lain udah cukup lah bagi ini. Biar yang lain aja, takutnya ntar dia ngeborong biar adil. Padahal sih bingung mau komen apa gitu. Oke, halo semuanya. Aku mau coba komentarkan satu-satu karena ini mumpung ada 3, jadi enak buat komentarnya, agak terlalu banyak yang bisa. Aku mulai dari yang samurai dulu. Dari samurai, coba buat latihan bagaimana cara memasukkan pedang yang benar. Karena ada trik khusus gimana caranya supaya si pedang itu enak biar masuk ke dalam sarungnya gitu. Itu dengan cara biasanya memastikan si bilah pedang itu ngadep ke atas dengan cara dipegang seperti ini. Untuk area kalau misalkan pedang pegang seperti ini. Jadi tuh biar tahu area tuh di mana gitu. Jadi yang tajam tuh di mana. Pertama itu. Kedua, seingat saya dalam Sengoku Jidai itu armor samurai itu menggunakan tachi gitu. Nah sementara ini kan bentuknya tuh katana. Jadi mungkin harus diperhatikan lagi gitu. Dan tachi itu biasanya ngadepnya itu yang tajamnya itu ke bawah. Nah, gitu. Karena zaman itu belum masuk era Edo, maka katana itu masih belum ada gitu. Terus mungkin si pergerakan samurai itu identik dengan kuda-kuda yang tegas, sehingga ketika kamu masuk sebisa mungkin kamu harus tunjukin kalau samurai itu harus bersikap tegas gitu. Jadi tadi itu masih agak kurang. Dan aku kasih tips kamu, kalau misalkan kejadian lagi di mana sarung pedangnya nggak masuk, jangan paksa buat masuk, mending cabut lagi terus kamu mainin pedang sekali dan keluar gitu. Jadi jangan paksa dimasukin lama di sana, akhirnya malah nyebabin lebih terlihat lagi salahnya di mana. Mungkin kayak gitu. Okay? Ya harus improve gitu, belajar buat itu. Untuk Nicole sendiri, mungkin Nicole aku kasih saran mungkin karena aku udah terlalu sering lihat kostum yang ini, performa yang ini, mungkin lebih di explore lagi entah kostum yang lain, gimmicknya coba explore lagi mungkin, karena ya aku ngerti sih Sanji itu karena mungkin kamu udah terlalu sering pakai Sanji, jadi gimmicknya untuk Sanji bakal ulang itu lagi kayak gitu. Paling mungkin kamu bisa coba gimmick di tendangan, mungkin tadi semuanya udah cukup bagus pakai gimmick, tapi agak kurang ngangkat dikit, jadi pas motor terusnya langsung berdiri biar lebih enak. Tadi itu agak kurang berdiri mungkin di situ. Oke, buat selanjutnya ini apa ya? Cuma dari kostum ASR udah oke. Yang aku mungkin agak concern tuh aku lupa si ASR ini karakternya itu sepatunya entah itu bootnya seperti itu atau agak panjang, itu aku agak lupa karena aku lupa ingat karakternya. Tapi untuk masalah penguasaan bangun sebenarnya udah oke, ada interaksi udah oke. Paling posenya tadi agak kurang kelihatan sedikit, jadi lebih dipertegas lagi. Mungkin untuk selebihnya udah oke. Silahkan Bang Aja. Oke, lanjut ya. Untuk yang kakak samurai, udah dibahas sih semua sama Bosun karena emang dia pakarnya, jadi aku gak bakal bahas banyak. Cuman aku penasaran, itu baju dalamnya pakai hakama nggak sih? Pakai baju samurainya nggak dalamnya sih? Hakama haorinya pakai nggak sih? Enggak ya? Bukan, pakai baju biasa aja. Oh, oke. Jadi sih sebenarnya biasanya kan kalau baju samurai itu dia pakai baju Jepangnya itu ya, pakai hakama sama haori ya. Begitu lah, itu sih. Sisanya di panggung ketika kamu salah atau apa jangan terlalu panik gitu. Jadi coba cari cara supaya tidak kelihatan kalau kamu salah gitu. Tenang aja karena detailnya udah cakep banget sih ini. Udah samurai banget ini. Oke, berikutnya buat Bang Turu Edan. Aduh, oke. Untuk yang sekarang kamu apa ya, kayaknya karena puasa kali ya atau emang karakternya dibikin begitu kan, power kamu oh puasa, oke sip, itu aja sih maksudnya. Aku tahu kamu seperti apa, jadi power kamu agak turun ya, mungkin ya karena puasa, tapi mungkin karena kita sebagai sama-sama Sanji gitu ya, kedepannya ada gerakan yang berbeda gitu ya, coba pelajarilah karena kamu udah Sanji lovers, jadi gak ada salahnya kamu berkorban untuk melakukan gerakan yang gak pernah kamu lakukan gitu, misalnya paham lah maksud lakukannya gitu ya. Itu aja sih overall emangnya, tapi dengan dari makeup yang berdarah-darah ini udah cukup ada perbedaan. Tapi biasanya ya kalau mukanya berdarah paling nggak bajunya kena darahnya juga sih gitu, logisnya gitu, paling nggak kocorinnya sedikit gitu dah ya. Tapi kalau nggak bisa dicuci jangan, ntar nggak bisa hilang. Overall itu aja. Buat Mbak March, apa ya,
aku nggak tahu karakter Marsha karena aku belum dapat karakternya ya di situ di gamenya ya. Jadi mungkin emang ceria seperti kamu mungkin seperti itu ya. Jadi oke, cuman kalau aku kasih masukan tadi dibahas mungkin sepatunya, aku tahu sepatunya ya detailnya seperti itu. Mungkin kedepannya tinggal nambah sekuen panahnya itu loh. Itu karena kan ketika dia pakai panah itu udah cantik banget lah, itu tinggal itu aja deh gitu. Kalau udah pakai panah udah cakep banget kayak gitu. Sama di sepatunya. Overall kalian semua keren. Terima kasih. Beres, luar biasa. Silakan kakak-kakaknya turun. Lagi turun. Terima kasih. Ini karakternya pemarah ya? Pemarah karakternya, oh enggak? Cabul. Oh gitu. Oh gitu, tapi keren. Oke, selanjutnya musik. Yuri Dika sebagai Wolverine X-Men. Oke, selanjutnya EJ Asasina. Oke, Wolverine aman? Siap. Oke, silakan Dewan Juri. Oke, nah sekarang aku mulai dari yang mana ya? Oke, mulai dari yang kelinci dulu ya. Aku gak semua kita tuh kan familiar sama karakternya. Cuman kalau bisa lakukan aksi panggung yang bukan ciri khas ya. Kalau ciri khas mungkin kalau emang karakter seperti itu ya kita nggak bisa. Cuman yang lebih unik lagi gitu maksudnya gitu. Apakah di filmnya mungkin atau di karakternya mungkin dia ada melakukan hal yang unik gitu. Apakah ada gimmick apa kayak gitu misalnya kalau kamu jadi jadi Tom and Jerry atau apa kan bisa tiba-tiba ngeluarin palu gede atau apa kalau nah maksud aku seperti itu. Jadi karena kalau dari segi kostumnya ini Velboa ya ini udah cukup mulus banget, udah oke banget. Ya cuman lebih ke di panggungnya lebih explore lagi aja gitu ya. Terus ini buat si Mas yang di tengah nih sama masukannya sama ya, kamu yang tengah ya sekarang yang Bani udah beres, thank you. Buat yang tengah ini sama, maksud aku kalau kita tidak familiar sama karakter kan nggak mungkin ya kita sebagai juri menghafal ribuan atau jutaan jenis anime atau film baru bisa jadi kayak gitu kan. Nah makanya coba bikin suatu gimmick gerakan karakter yang oh ini unik loh gitu. Karena saya pikir ya mirip Harry Potter gitu, maksudnya bukan Harry Potter tapi dari karakter Harry Potter gitu. Mungkin bukan, tapi kan maksud aku tahu ada anime ini, aku tahu, teman saya kalau mungkin juri yang lain maksud aku makanya coba bikin suatu gimmick gerakan yang atau bikin adegan yang oh ini unik gitu, maksudnya unik tuh banyak faktor lah gitu, paham lah maksudnya gitu, banyak faktor gitu ya, misalnya tongkat itu nyala kayak atau apa gitu, atau pas gini kamu ngeluarin apa kayak gitu, jadi oh iya gitu maksud aku itu karena kostum kamu simple banget, jadi kita akan detail sedalam itu gitu. Ya sama ini buat darahnya sih, ini kan darah ya, itu darah. Nah ini efeknya darah kering atau darah basah gitu. Kalau misalnya emang darah basah, coba kamu bikin pakai kayak campuran madu sama pewarna makanan. Jadi seakan-akan bener-bener darahnya tuh kelihatan bukan kayak
bekas merah gitu, karena kayak ada karakter yang merah seperti apa ya, Zuko ya, iya kayak Zuko juga ya emang merah begitu gitu kan. Maksudnya untung aku tahu, kalau nggak tahu Zuko kok Zuko darahnya begitu, bukan darah kan gitu, emang kayak gitu. Jadi itu sih overall itu aja buat Mas Wolverine. Aku bicara mengenai upgradable-nya ya, upgradable. Mungkin kedepannya upgradable-nya mungkin karena dari mulai jenggotnya mulai kayak pakai ya yang berbulu gitu, jangan di make up, udah gitu apa ya? Ya sudah Wolverine sih gitu maksudnya, cuman mungkin kedepannya pakai icon yang benar-benar lebih ke Wolverine banget, misalnya kayak yang jaket X-nya yang hitamnya itu dipakai gitu. Karena balik lagi, ketika kita kostumnya simple banget, ya pasti kita akan mencari apa nih titik kurang ini gitu. Overall udah oke, terima kasih, tiga-tiganya udah oke. Ini siapa nih? Edi. Oke, ini tadi sedikit tambahan yang nanggung buat apa Kartika ya. Nah, untuk outfit nih, jadi udah setuju udah oke. Terus untuk suara, kalau bisa gimana ya, agak lebih lantang, lebih sangar. Nah, itu untuk jenggot, kalau bisa agak berantakan, jenggot kumis itu agak berantakan. Karena kalau kayak gitu ntar ditanya, nyalot di mana, Om? Enggak, mungkin kalau itu tambahan. Terus kalau yang tadi itu tadi sebenarnya itu darah bekas luka atau memang darah? Bekas luka ya. Bekas lukanya memang warnanya merah kayak gitu atau agak lebam? Nah, soalnya itu kelihatannya terlalu rapi, kayak di garis. Jadi kalau memang benar bekas luka, ya minimal kasih agak melenceng dikit lah, atau apa gitu. Jadi nggak semuanya jeret, langsung rapi banget gitu. Ya. Terus sama gerakan, apakah memang dari awal film sampai akhir film dia gitu doang? Nah, minimal ada cara jalannya, nyamperin siapa atau apa itu pasti ada kan? Nah, coba itu didalamin lagi ya. Terus kalau yang tadi ini Pak Kelinci, ini karakternya original maksudnya? Bukan. Soalnya di sini nggak ada ini asal karakternya gitu. Paling cari ciri khasnya deh. Ciri khasnya apa? Tonjolkan itu. Cukup misalnya dari sana ke sini 2 kali ciri khas dimunculkan. Terus balik lagi mundur ke belakang, maju 2 kali ciri khas dimunculkan. Jadi supaya kita tahu itu karakternya sebenarnya gimana. Nah, mungkin segitu aja dari. Terima kasih. Oke, aku mau coba dari di Faizu dulu. Oke, yang Faizu. Oke, ceritanya kamu seorang penyihir atau komposter sebenarnya? Penyihir atau komposter? Ya, jadi itu teh tokat sihir atau alat buat mandu lagu. Oke, kalau kamu jadi seorang pemandu lagu, gerakannya itu tadi ada beberapa yang nyangka kayak tokat sihir gitu. Kenapa? Karena lebih ke dorong. Kalau kamu pelajari lagi atau lihat-lihat lagi bagaimana caranya seorang pemain apa ya namanya tuh, aku lupa, yang mainin alat itu, dirijen itu gimana caranya dia maininnya gitu. Jadi biar kelihatan alun aja seperti apa. Soalnya tadi ngeliatnya seperti nyerang bukan seperti memandu sebuah lagu itu aja. Nah untuk masalah make up itu tadi udah paling tambahin yaitu kontur yang tadi kata Mas Edi, adalah biar kelihatan kalau bekas luka itu kan biasanya ada garis-garis ya. Jadi nggak mulus. Kalau mulus itu dapatnya malah jatuhnya jadi kayak darah. Kenapa? Karena dia terlalu mulus. Kalau luka itu biasanya suka ada bekasnya di situ, ada garis kah? Garis seperti apa? Contoh kayak Zuko dia ada garis melingkar atau garis tarik gitu. Kalau luka ya. Nah itu harus tahu dulu lukanya itu luka karena apa? Bakar kah? Luka karena benda tajam kah gitu. Jadi setelah kalian kamu tahu itu luka apa, kamu bisa eksplorasi simetrinya seperti apa. Karena ini kostumnya simpel, jadi bakal lebih detail lagi untuk penilaiannya. Oke, buat yang sebelah kiri yang jadi Kasmur ini, karakternya ini tuh dia tuh pembunuh atau bukan? Pembunuh. Oke. Karakternya wanita dan pembunuh, bisa lebih dieksplor lagi si karakteristik
yang dia itu emang seorang psikopat gitu. Entah itu dari cara jalannya, entah dari cara main pisaunya gitu. Dan itu masih kelihatan kurang psikopatnya gitu. Karena kamu itu pakai topeng, ekspresinya nggak ada, maka yang dilihat itu gerak tubuh dan bahasa tubuh. Sehingga harus dipelajari lagi bahasa tubuh seorang psikopat ketika mainin pisau itu kayak gimana. Coba cari-cari film lagi ketika psikopat atau pembunuh dia mainin pisau itu kayak gimana sih. Sehingga ketika kita lihat mainin pisaunya aja tuh udah ngeri kayak gitu. Lalu kan kartun itu kan perempuan ya, betul. Cara jalannya, oke. Cara jalan perempuan itu apalagi karakter yang seperti ini, Bani kayak gini biasanya itu lebih seksi. Oke. Nah itu cara jalannya harus dipelajari. Bagaimana cara jalan seorang wanita, seorang model biasanya itu bisa dikombinasikan seorang model wanita atau seorang wanita dengan seorang pembunuh itu bisa lebih epic lagi kalau kamu bisa mengkombinasikan dengan baik. Kayak gitu. Jadi tadi tuh kurang dapat ini tuh sebenarnya ngapain sih gitu untuk bajang. Paling itu untuk dimaksimalkan. Nah untuk Wolverine tambahnya tadi ya betul kata Mas Edi adalah bagian brewoknya. Brewoknya jangan digambar dirapihin, tapi dia karena kumis itu biasanya tuh nggak rapi. Dia tuh ada helayannya. Jadi main di helayannya pertama itu. Kedua dia main di contouring. Dimana karena karakter barat itu lebih cenderung muka asli, maka mainnya di contouring. Wolverine itu kan itu tegas di bagian sini, bagian ininya. Jadi kamu bisa main di sini, kontur di sini, jadi lebih tegas si pipinya, si rahangnya, dan si kedutannya. Jadi biar bisa lebih kedut lagi. Terus cara jalan Wolverine juga tadi mungkin ada beberapa yang cukup, cuma ada beberapa yang kelupaan. Kayak misalkan dia terlalu biasa, bisa lebih kayak powernya ada yang persanggram gitu. Jadi lebih kerasa. Jalannya pun kayak Wolverine kan ciri jalannya tegap, mainnya di situ aja. Dari ekspresi dari yang lainnya udah oke, kayak gitu kan cuma perbaikin itu aja. Sisanya udah oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Dewan Juri dan para peserta boleh turun. Terima kasih Wolverine. Wah, luar biasa. Oke, selanjutnya ini semakin sore semakin seru ya Ratu ya. Selanjutnya silakan Dewan Juri yang terhormat silakan diberikan komentar. Oke, dia langsung aja ya. Untuk yang terakhir tadi apa Turman ya? Itu nanti untuk gerakannya sedikit tambahan. Bayangin bahwa ada musuh di depan. Orangnya di mana? Lawannya di mana? Ukurannya segimana? Tinggi atau rendah? Karena tadi mukulnya asal. Ya.
dan lihat musuh kalau misalnya mukul, jangan nunduk, takutnya duluan ditakor. Oke. Terus untuk main itu sticknya itu gak cuma main silang doang, bisa tadi untuk kalian takol kayak gitu belakangnya, atau kalian hajarnya gini ya. Ini tuh aja tambahan dari Edi. Terus untuk yang apa, Mika ya, Raiden ya. Bentar. Apa nih? Kamen Rider ya. Itu kenapa tadi tendangannya kok kurang naik? Edi kayaknya kendala dari armor bagian pahanya sih. Nanti coba agak diperhatiin lagi. Kalau memang itu kostum dipakai untuk tampil, buat kostum itu senyaman mungkin. Tapi kalau hanya sekedar untuk jalan-jalan doang, untuk pose, itu gak jadi masalah. Karena itu dipakai buat gerak, buat senyaman mungkin. Mungkin itu aja tambahan dari Edi. Karena tadi kelihatannya gerakannya agak kurang, ya. Untuk itu Edi no komen, silakan yang lain aja. Oke, halo semuanya. Aku mau coba komen dulu dari yang baseball. Ini dari karakter yang ada di The Warrior kan. Seingat aku Warrior itu karakternya yang baseball itu warna putih ya. Nah, paling karena kamu simpel sebenarnya, coba warnanya itu sesuai dengan apa yang ada di gamenya. Karena ini simpel jadi emang kelihatan banget gitu. Paling itu aja. Terus tadi entrance-nya mungkin udah cukup oke karena emang ceritanya kan main geng. Cuman ya itu kekurangannya adalah ketika karakternya simpel dan orang tuh kurang paham, kurang tahu, itu tuh dibutuhkan banyakan. Kalau banyakan orang bakal lebih tahu kamu tuh sedang bawain karakter siapa gitu. Cuman karena ini kostumnya sendiri, jadi orang wajar kalau orang kurang tahu. Cuman itu paling di kostum karena ini karakternya simple, dia lebih detail lagi, terutama di bagian baju karena baju itu warna putih selalu. Oke, selanjutnya di kamera Goncat lebih banyak belajar lagi buat tendang. Oke, karena ada beberapa tadi tendangannya tuh yang nggak kerasa banget tendang. Jadi entah itu kehalangan sama sweet mungkin atau kehalangan sama armor. Coba untuk latihan tendangan apapun menggunakan armor dan sweetnya. Kenapa? Karena ketika kamu buat perform, apalagi itu armor itu bakal ngeganggu banget ke pergerakan kamu, sehingga ketika kamu latihan itu harus wajib dipakai seluruhnya gitu. Jadi ketika kamu, walaupun misalkan kamu latihan itu tendangan udah oke, tapi ketika di atas panggung itu bisa tidak oke kalau kamu tidak pakai armornya gitu. Jadi itu aja dari aku. Selanjutnya Mikan, komentar dari aku adalah untuk di bagian armor mungkin agak kurang proporsi. Kenapa? Karena agak terlihat longgar gitu. Jadi terlihat kurang fit di mana sebenarnya Raiden Shogun itu yang armornya, apalagi dia tuh lebih slim, lebih pas di bagian ini agak agak longgar gitu. Mungkin coba untuk di fitting lagi si kostumnya biar lebih bagus lagi. Secara detail mau udah oke, cuman masalah di ukuran dan proporsinya agak bermasalah aja. Sisanya untuk pergerakannya mungkin lebih oke. Terima kasih, lanjut. Oke, buat ini Warriors, basic teknik lu keren sih. Kayak apa ya? Itu tuh kalau di trigger tuh kayak apa ya, rainbow flip ya, itu gue suka sih. Cuman maksudnya balik bener kata Bosun, ya yang Bosun sebutin itu saya ya sama. Jadi gak ada, cuman kalau gue boleh saran mungkin kedepannya nyari karakter yang benar-benar lebih bisa eksplor lagi tuh, kayak karena basic kamu keren banget sih maksud aku kayak gitu. Mungkin belajar mungkin Eddie Tekkennya Eddie gitu ya, karena basicnya oke maksud aku. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau yang sekarang masukannya bener, aku ikut Bosun jadi sama sih. Kamen Rider Gotchard upgrade ya Pak kostumnya. Oke, itu aja sih karena ya udah gitu. Oke, ini yang agak fair ya. Berikutnya apa ini? Raiden Mika. Oke. Aku setuju sama Bosun mengenai presisi proporsi, karena salah satu kita sebagai orang armor bukan hanya armornya besar dan rapi aja, tapi presisi proporsi. Jadi ketika itu berarmor, bukan alasan ini karena armor kita nggak bisa gerak, bukan. Kalau boleh aku kasih masukan, mungkin di bagian pinggulnya itu karena itu kan lapis kulit dan busa hati ya.
Padahal nggak usah dilapis kulit, udah aja kulit, nggak usah dikasih busa hati dalamnya, udah aja kulit gitu. Detailnya baru pakai busa hati, itu sama, looking dari luar tetap bakal sama, bakal seperti itu. Karena kan kita nggak lihat dalamnya itu busa hati, maksud aku tuh seperti itu gitu. Presisi gitu. Jadi kalau misalnya si bahan, perhatikan ketika armor itu di bagian-bagian kayak engsel, pergerakan itu harus bisa mungkin easy to moving gitu. Kalau nggak pakai busa hati yang tipis, ya coba pakai busa kasur, dibikin pas, atau dipakai tricot juga bisa. Selama itu dilapis, keluarannya tetap seperti itu. Tapi kalau dari making, ini udah rapi banget. Hanya tetap salah satu utama dari armor itu rapi, itu satu. Yang kedua presisi sama apa namanya, enak dipakainya gitu sih. Karena udah ya look udah oke banget, cuman ya itu aja. Oke, terima kasih. Lanjut PMC. Oke, terima kasih. Penampilan selanjutnya silakan. Kasih keren-keren ya. Oke, Ratu selanjutnya music. Oke, music. Selanjutnya adalah Kaiwan Wongchat. Bagus ya. Silakan Dewan Juri yang terhormat. Untuk memberikan penilaian. Oke. Ini memang dua terakhir ini ya. Ini dua ini memang keren lah ya. Agak tambahin lagi centilnya ya. Lebih murah senyumnya. Dan untuk yang Forger ya, itu udah keren banget. Cuman itu memang propertinya. Tasnya itu memang properti. Oh oke. Sip, udah mantap. Jadi no comment. Oke, ini aku tegasin lagi sekali lagi, ini ada lomba kosong, di mana lomba kosong itu jangan terlalu banyak properti, jadi minim banget properti itu. Bahkan sebisa mungkin properti itu jangan sampai kelihatan kamu bawa properti. Sebisa mungkin kamu sembunyi properti. Misalkan properti itu disimpan atau disembunyi di dalam sebuah baju, pas aksi tiba-tiba propertinya keluar, itu nggak masalah. Tapi kalau
dari awal udah kata bawa properti itu agak berkurang dari segi penilaian karena cost walk itu dari kita nginjak kaki di atas panggung itu udah masuk penilaian. Makanya ada yang namanya bagaimana pose jalan, pose di atas panggung karena lebih fokusnya kepada kesana daripada ke performanya sebenarnya. Jadi untuk coba hindari penggunaan properti terlalu banyak gitu. Nah untuk yang misalnya kayak gitu dan untuk daya sendiri sebenarnya aku lebih suka performer atau kostum kamu sebelumnya daripada yang ini karena ini lebih berwarna. Kalau yang ini kesannya kamu bingung harus ngomong apa lagi, bingung harus ngapain lagi, jadi katakannya diulang-ulang lagi terus gitu. Mungkin next bisa coba kalau kamu bingung coba cari karakter lain mungkin yang bisa kamu lebih eksplor lagi gitu. Misalnya sih udah oke dari kalian berdua. Good job. Oke, jelas. Oke, aku mulai dari Mister tuh ya. Aku pernah lihat kamu pakai ini dulu ini sebelumnya. Yang benar kata Bosun juga. Yang sebelumnya kamu benar-benar bagus banget. Yang sekarang kamu sedikit black. Dan ada satu hal kalau menurut aku itu cukup fatal. Ciri khasnya Mister tuh adalah tendangan kaki. Kamu nggak ada sedikit tendangan gitu, angkat tendangan gitu. Karena itu aku pun main gamenya pun mau di animenya di gamenya itu ciri khasnya itu kaki angsanya gitu. Baik, kenapa dia bilang ada angsa? Karena kakinya bisa berbentuk angsa itu. Dia bangganya gitu, padahal kalau di anime juga nggak bagus, aneh kok kakinya bisa kayak angsa, tapi kebanggaannya gitu. Itu yang kamu tidak angkat gitu. Karena dulu sebelumnya kamu karena mungkin kebetulan juri yang sebelumnya ada One Piece juga kamu bisa gimmick. Kalau yang sekarang kamu bener-bener black gitu loh, Bang. Sangat disayangkan karena kamu sebetulnya kamu orang kreatif gitu ya. Mungkin kedepannya coba lebih diaktifkan lagi. Oke, buat Bunda Michelle. Untuk yang sekarang, aduh, kenapa ya? Aku selalu salut dengan performance kamu yang unik-unik dan aneh-aneh. Cuma ini coswalk, ini bukan coscom. A lot of the property on stage is not really good. Tidak terlalu bagus gitu. Karena apa? Ini kalau tidak kita ceritakan dari apa kita biasakan dari sekarang, di mana-mana nanti ke depannya sebelum naik coswalk itu ada yang bawa properti ini. Kalaupun kamu mau bawa properti di atas panggung, cukup properti yang menempel di badan kamu gitu. Adalah kayak misalnya ya mau bawa peti mati atau apa ya nempel aja terus, jangan kayak seakan-akan kamu ngeset di panggung coswalk kamu tuh di sini ada ini, di sini ada ini. Itu karena ini adalah coswalk. Justru kreativitas di coswalk itu gimana caranya dengan waktu yang singkat, dengan keterbatasan aksi panggung kamu bisa memukau para juri gitu. Itu aja maksud aku. Justru yang sebelumnya wah ini edan, cuman yang sekarang kamu ya mungkin lebih baik dikembangkan lagi. Sama satu lagi, aku tahu kamu orangnya detail banget, cuman yang your ini you know sepatunya kurang. Dia tuh sepatunya manjang gitu. Kalau mau kamu pakai sepatu yang begitu, kos kakinya dipakai dari awal sampai atas. Terus di ujung sepatu kos kakinya dijahit tuh si armornya gitu. Jadi benar-benar seperti sepatu yang nyatu panjang karena kan basically dia sepatunya manjang. Karena kenapa aku kasih komen gini? Karena aku tahu kamu itu bagus banget kalau setiap perform, setiap cosplay. Cuman yang sekarang wah mesti banyak apalagi ya digali lagi. Itu aja sih Michelle. Padahal oke, good job. Terima kasih dulunya. Thank you. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ratu. Ya. Itu adalah peserta terakhir Dewan Juri.